kerajaan di Martapura. Suasana tegang yang menyelimuti Mayor Dekok Willem Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari setelah wafatnya Sultan Adam. Tahun 1859, tahta kerajaan Banjar kosong. Belanda melalui perjanjian-perjanjian licik untuk penentuan raja. Pangeran Hidayatullah, pewaris sah, diabaikan. Belanda justru menobatkan seorang yang pro company. Pangeran Hidayatullah, berdasarkan kontrak politik yang ditandatangani, kami memutuskan bahwa hak suksesi Anda tidak diakui secara penuh. Martapura ini masih di bawah kontrol langsung pemerintahan Hindia Belanda. Keputusan ini tidak sah. Rakyat Banjar hanya mengakui saya sebagai pewaris sah Sultan Adam. Kalian semua melanggar adat istiadat dan hukum kami. Adat Anda tidak relevan, Pangeran. Peraturan telah dibuat. Perintah kami adalah hukum di sini. Kalian merampas tahta, merebut kedaulatan tanah ini. Kalian tidak punya hak sedikit pun untuk memilih siapa yang memimpin selanjutnya di tanah ini. Ini adalah sebuah penghinaan bagi kami. Siapa Anda? Anda hanya seorang pangeran yang tidak mempunyai kekuasaan. Jangan ikut campur dalam pemerintahan yang sah ini. Pangeran Antasari mengepalkan tangan menahan amarah yang meledak. Ia melihat ke arah Hidayatullah yang hanya bisa tertunduk. Penghinaan Belanda membangkitkan perlawanan. Pangeran Antasari segera meninggalkan Martapura, menggalang kekuatan rakyat dan menyusun strategi pedalaman. Malam hari di sebuah gubuk tersembunyi di perbukitan, Pangeran Antasari dan Demang Lehman sedang berdiskusi. Belanda menginjak-injak harga diri kita. Mereka membuat kesultanan kita seperti boneka. Jika Pangeran Hidayatullah tidak bisa memimpin perang, maka kita sendirilah, rakyat Banjar, yang memulai peperangan ini. Besok pagi kita mulai serangan pertama. Kita targetkan pos-pos wilayah Belanda di sekitar wilayah kita. Kita rebut senjata mereka dan kita buktikan bahwa rakyat Banjar tidak pernah tunduk pada siapapun. Kita harus mengirimkan pesan kepada seluruh pemimpin adat dan ulama. Kita harus berjuang di bawah panji jihad melawan kafir Belanda. Kita bersumpah di hadapan Tuhan dan alam Banjar. Kita tidak akan pernah tunduk dan akan usir para penjajah dari tanah kita. Api Perang Banjar berkorbar pada 18 April 1859 ketika pasukan Antasari menyerang pos-pos Belanda di wilayah Pangeran dan Muara Tewe. Willem dan beberapa tentara Belanda sedang berjaga. Tiba-tiba terdengar suara teriakan. Godverdam, serangan! Dari mana mereka datang? Bunyikan lonceng sekarang. Jangan biarkan mereka lolos. Rebut semua senjata mereka. Pertempuran jarak dekat terjadi. Serangan mendadak dan semangat juang yang tinggi membuat pasukan Belanda kewalahan. Kita mundur. Kita harus kembali ke Mayor Dekok di Banjarmasin. Mereka terlalu banyak. Willem dan sisa pasukannya mundur kocar-kacir meninggalkan pos yang berhasil dikuasai oleh pasukan Banjar. Dasar pengecut. Katakan pada tuanmu bahwa rakyat Banjar telah bangkit. Perlawanan Pangeran Antasari semakin menguat setelah Pangeran Hidayatullah ditangkap dan diasingkan. Rakyat Banjar mengangkat pemimpin baru untuk menyatukan perjuangannya. Saudaraku sebangsa, sejak Pangeran Hidayatullah diasingkan ke Jawa, Belanda mengira perlawanan akan padam, tapi mereka salah. Api jihad kita justru membesar. Belanda telah menghancurkan Martapura dan mengusir keluarga raja. Maka demi mendekatkan kembali kedaulatan, saya mendeklarasikan diri saya sebagai Amiruddin Khalifatul Mukminin. Tugas kita masih panjang. Kita tidak akan pernah menyerah atas penjajah. Haram menyara wajah sampai ke putih. Meskipun perlawanan terus menerus, wabah penyakit terutama cacar
mulai menyerang para pejuang di pedalaman, termasuk Pangeran Antasari. Antasari, dia seperti hantu. Tapi kita menangkap Hidayatullah. Tapi perlawanan semakin meluas. Seluruh sungai Barito sampai dengan Kapuas didominasi perampoknya. Mayor, kami baru menerima laporan dari pedalaman. Wabah penyakit telah melanda. Panembahan Amiruddin telah meninggal karena cacar. Mati. Dia mati bukan karena peluru kita. Hahaha. Bagus, ini adalah kemenangan. Beritahu Den Hart bahwa perang Banjar sudah berakhir. Pangeran Antasari gugur pada 11 Oktober 1862. Bukan di medan perang, melainkan karena wabah penyakit yang melanda. Dan Belanda mengklaim kemenangan. Namun, perjuangan itu tidak pernah benar-benar ada. Dan perjuangan itu berakhir. Semangat haram menyerah wajah sampai Kaputin yang ia tanamkan terus menghiami generasi Banjar untuk tidak pernah menyerah pada penindasan, menjadikannya pahlawan nasional yang abadi.